dan 3 perangkat sensor LDR. Perangkat alat dari kombinasi sensor ketiga, yaitu ada 1 perangkat Arduino, 1 perangkat sensor LDR, 3 perangkat sensor hujan, dan lampu LED. Dapat melakukan kerjanya dengan baik dari cuaca panas terik, mendung, hujan ringan, dan hujan lebat. Di sini terdapat hasil dari pengujian kombinasi pertama, yaitu terdapat 30 kali uji coba. Untuk kombinasi pertama, yaitu panas teriknya berhasilnya ada 30 dan gagalnya adalah 0. Sedangkan untuk mendungnya, yaitu berhasilnya 22 kali dan gagalnya ada 8 kali saat pengujian. Hujan ringannya yaitu berhasilnya 30 kali dan gagalnya tidak ada. Untuk hujan lebatnya yaitu berhasilnya 20 dan gagalnya 10. Untuk pengujian kombinasi sensor kedua, yaitu panas teriknya berhasilnya adalah 30 serta gagalnya tidak ada. Untuk mendungnya yaitu 25 kali berhasil dan 5 kali gagal. Hujan ringannya yaitu berhasilnya 30 dan gagalnya adalah 0. Hujan lebatnya yaitu berhasilnya 30 dan gagalnya 0. Untuk kombinasi sensor ketiga, pengujian alatnya yaitu kondisi mendungnya sebanyak 30 kali berhasil. Hujan ringannya 30 kali berhasil dan hujan lebatnya 29 kali berhasil dan 1 tidak berhasil. Ini adalah hasil perhitungan akurasi yang tadi sama seperti tabel. Sehingga dapat disimpulkan dari pengujian sensor tersebut, yaitu yang paling bagus atau yang paling baik adalah kombinasi sensor ketiga dibandingkan sensor 1 dan kombinasi sensor kedua, karena memiliki tingkat akurasi paling besar dibandingkan yang lainnya. Untuk sarannya yaitu saran pada penelitian berikutnya yaitu dapat memberikan peringatan suara ataupun perintah sejenisnya dalam keadaan hujan. Dan untuk sistemnya dapat dikembangkan dengan menggunakan perintah suara atau peringatan menggunakan pesan SMS ataupun jenis pesan singkat sejenisnya. Mungkin kiranya itu presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Baik, terima kasih Olivia. Ternyata saya baru memencet tombol recordnya pada saat sudah kesimpulan tadi Pak Ruslan. Pak Ruslan, biar pada saat nanti ini Pak Ruslan konfirmasi hasil yang sudah dipresentasikan oleh Vina yang kita rekam. Baik, silakan Pak Ruslan. Karena saya pembimbing, jadi saya sudah banyak. Pak Budi. Saya kira ini kemarin proposal juga sama saya lah. Dengan Pak Bahar ya? Banyak kan saya udah, ya kalau sama Bahar juga lah. Iya, Sedikit banyaknya sih saya udah paham. Jadi tujuannya kemarin kan di proposal tuh sempat kita ini ya, masalah kita nyari nggak ada motornya gitu ya, karena memang ternyata ini penelitian lebih fokus kepada kombinasi sensornya. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau saya lihat sih di ini sudah cukup jelas untuk di laporannya. Jadi hanya mungkin nanti kita langsung aja Pak ke Pak, ke uji coba perangkatnya, sama kita sesuaikan dengan hasil yang ada di naskahnya. Silakan Olivia kalau mau bawa. Langsung aja. Handphonenya bawa keluar. Biar waktunya. Posisi ini sekarang alatnya di luar rumah ya. Oke, baik. Bisa disiapkan aja langsung kita ke alat aja. Sama nanti kita tinggal menyesuaikan dengan di laporannya. Oke, Pak. Oke.
Lockoutnya Pak Ruslan. Hah? Keluar. Ya bisa gabung lagi bisa. Nanti saya tambahkan lagi. Kamu bahannya itu memang menggunakan triplek kah? Padahal kalau akrilik ya lumayan ini ya. Akrilik. Ya memang sih enggak. Tapi kan kalau misalkan kita mau nanti kasih apa, misalkan untuk dipajang ini kan lebih ini kalau yang pakai yang lebih solid lagi untuk bahannya. Kemarin tuh Pak Budi ada juga yang dari kardus malah. Tadi yang bikin ditempel-tempelnya di kardus. Diganti menjadi akrilik nanti. Oh, ya, maksudnya biar nanti kan biar pas kita disimpan di kampus juga kan jadi lebih ini. Soalnya banyak Pak, sayang Pak, kalau lihat di gudang itu hampir kada berbentuk lagi, ada yang kemana-mana ininya. Yang tadi bentuknya rumahan tinggal tripleknya aja lagi, sayang gitu nah. Udah bisa, Oli? Belum Pak, masih Oh, belum. loading. Oh ya. Ini posisi kamu di mana? Di rumah? Di rumah teman Pak, cari jaringan. Walah. Ini di laporan ini yang di bagian akhir di lampiran ini dokumentasi pada saat uji coba ya? Iya Pak, cuman itu sebagian aja sih. Jadi kamu uji cobanya ini dalam memang kondisi real ya? Atau kamu simulasikan? Real Pak. Ya, kalau Pertama hujan. simulasi. Pertama simulasi, terus tuh pas tiba-tiba hujan ya sudah langsung hujan di hujannya. Gitu. Nah, pada saat kamu simulasi ini berarti pakai apa? Sprayer ya untuk Ya, anunya? pakai sprayer. Untuk mendung? Mendungnya kita kalau misalnya di simulasinya keadaan gelap, ruangan gelap. Oh, udah coba reconnect, disable, enable dulu anunya wifi-nya. Bentar Pak. Apa mungkin signalnya di daerah mana? Daerah Palam. Waduh. Kenapa di kompleks ini kan ada signal kan? Nggak mau Pak kemarin tuh. Nah itu di pos itu ada internet. Berarti lo di pos lah ujian Pak. Nggak ada masalah. Di barak musola itu ada internet. Harusnya minta jaringan Pak Ruslan tuh. Di rumah Bapak aja nanti kena. Nanti prepare-nya dari pagi tadi ke udah lewati penyekatan kalau? Ada tadi di Trikora sebentar Pak. Di Trikora jalan masuknya kah? Ini di Simpang atau Masjid 3 Agung? Trikora. Oh, Simpang 3 Trikora. Saya pikir dia Masjid Agung, biasanya Masjid Agung. Masjid Agung tadi sepi. Oh, berarti dia penjagaannya berubah-ubah tempatnya. Terus tadi ini di stop nggak? Di stop, sempat di stop ditanyain mau ada keperluan apa aja loh. Aku bilang sidang Pak, sidang skripsi. Tapi kan ada bilang ke kampus kalau. Ya, sidang skripsi Pak di rumah teman. Terus tuh suruh nunjukin kartu mahasiswa ya sudah. Oh, ada diwawancarai wartawan kalau. Tunggu pala. Ya nggak apa-apa hari itu aja. Kita nggak ini. Ini kan untuk proposal kemarin kan kebetulan saya juga. Jadi saya tinggal mengkonfirmasi aja hasilnya nanti sesuai nggak ya kan? Kalau sama yang ditulis di sini untuk memastikan saja. Waktu pengujian itu kendalanya jadi gagal tuh kemarin tuh karena sambungan kabelnya. Ada kendor biasanya loh Pak. Sambungan di kabel tuh. Kamu penyambungannya sudah ini loh. Apa by socket atau kamu solder? Dicolok hybrid di bot situ ya. Hybrid bot. Oh, pakai hybrid bot aja. Iya. Itu aja paling tadi lah karena dicoba ada akrilik ada orang jual di variasi itu biasanya ada yang aja
kemudian kamu skrup supaya lebih tampilannya lebih menarik lah. Walaupun ini hanya sekedar apa, siapa tahu nanti kan terutama ya tadi supaya bisa disimpan lebih lama gitu, lebih. Sekarang tuh Bu Ketua lagi mau menghakikan Pak Ruslan. Nah, gitu makanya kemarin lu ditanya Bu Yulia kan, waduh Julun kan kalau masalah ini ya itu tadi Pak, produk kebanyakan kita ini kan tadi cuman bisa dipakai itu pas waktu disidangkan aja, pas sudah kita simpan udah kada tahu lagi dah bentuknya kemana. Makanya kemarin kan lu sempat usul juga nih lawan Pak Boy kemarin tuh, kalau kayak apa kalau misalkan nih daripada kada terpakai, apakah kita jadikan gasan jaka bahan praktek gitu, nah gasan yang ini kan kalau sudah kada berbentuk lagi itu nawa itu di gudang di wadah ulun di atas tuh udah banyak itu. Iya, tujuannya Bu Ketua tuh jadi biar walaupun misalkan bentuknya sudah kada jelas lagi, cuman ada bukti hasilnya. Oh, ada hakinya nih sudah pernah didaftarkan gitu. Kan lebih apalah bermanfaat bagi yang inventornya. Kan karena kan inventornya itu 2 tuh, mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Walaupun yang megang hak ciptanya biasanya ya kampus, karena kampus yang membiayai. Kampus yang sponsori menyponsori. Suaranya Pak. Ya, di situ matikan ya. Oke. Ini berarti kondisi saat ini di tempat uji coba berarti lagi panas terik lah. Mikrofonnya masih di mute Alif. Ke mute. Nah, dah. Ya. Lampunya kelihatan nggak? Nggak kelihatan kalau lampu. Jadi kondisi, oke. Jadi di kondisinya dia saat ini berada di panas terik lah. Iya Pak, panas terik. Oke, nah kamu bisa jelaskan situasinya, kondisinya saat ini pada saat itu pembacaan sensornya, status pembacaan sensornya gimana? Jadi kan ini ada 3 sensor LDR. Saat ini yang bekerja berarti sensor yang kombinasi sensor. Oke. Kombinasi 3. Oke, ya. Ini ada 3 sensor sensor air dan ini air. Karena kondisinya kan Pak, jadi yang sensor air ini kan kering dan sensor airnya membaca untuk kondisi panas terik. Jadi yang nyala ini lampunya adalah warna merah. Oke, berarti tadi jika kondisinya panas terik yang akan menyala lampunya yang warna merah itu. Nah, ini Pak. Oke, berikutnya yang tadi yang ini kalau misalkan kondisinya mendung. Kalau mendung itu berarti yang di sini dari sensor LDR-nya yaitu mendeteksi cuaca gelap. Oke. Ini kondisinya tidak mendung Pak, jadi agak susah. Oke. Ini anggap itu misalkan yang nyala apa itu? Masih merah, tuh cahayanya masih banyak. Oh, itu kuning Pak. Kuning udah nyala. Itu kuning sekarang yang nyala ya. Nih. Karena nih gelap kan Pak. Deteksinya gelap. Mendung, jadi yang nyala kuning. Yang nyala kuning. Oke, coba kasih ke situ lagi. Berapa? Tuh merah yang nyala. Ini langsung nyala merah. Oke. Respon time-nya lumayan laju Pak Ruslan antara perubahan cuaca. Perubahan cuacanya lah. Cuman lu kada sempat memintanya mengukur berapa cepat itu. Agak sulit pengukurnya. Kecuali tadi dari video ini tadi digeser ke cahaya terang, kemudian digeser ke cahaya gelap, berapa respon? Ke cahaya gelap. Seandainya pakai buzzer yang 4 suara itu kan bisa kelihatan tuh. Ini kan kalau LED ini kan agak ngalih nih di
dilihat perbedaan antara ini nyalanya yang merah kah, nyala yang kuning, nyala biru apa nyala hijau. Kalau seandainya pakai buzzer yang beda-beda ininya, beda-beda nadanya itu. Penempatannya aja kalau itu misalkan ada di dalam apa itu biasanya kelihatan. Ini kan di luar masalahnya. Di luar apa, jadi labnya. kayaknya nggak Pak. Ratanya kalau misalkan kan lab tuh biasanya kalau di dalam kasih lubang kecil gitu kelihatan misalnya nyala. Berarti cukup inilah respon ininya ketika ada perubahan cuaca. Jadi di sini dia membedakan antara gelap dengan terang gitulah. Iya, Pak. Cuman kalau kondisi realnya mungkin gelap itu juga ada dua inilah. Jadi kan gelapnya itu karena tertutup awan ya kan atau terkena awan mendung ya kan. Nah, ada dua jenis gitu kan. Ada juga yang posisinya teduh gitu kan. Tapi bukan awan mendung ya. Mungkin hanya itu yang bisa yang apa namanya yang tidak bisa dibedakan oleh si sensornya ini. Kalau yang tadi Bang, yang hujan ringan, hujan itu gimana simulasinya coba? Jadi spray hati-hati kena colokan listrik. Nah makanya tadi mungkin nanti di aja sebelum dikumpulkan nanti lo dirapikan lagi. Kalau bisa sih yang untuk ininya yang tidak menghantarkan listrik ini kan kalau triplek itu kalau basah kan nanti kan dia lembab menghantarkan listrik. Kalau akrilik kan kamu bisa kasih lem nanti biar dia nggak ini. Kalau misalkan mau ujinya pakai. Tapi pada saat kamu ini nggak ada kendala. Kalau biasanya ada yang apa namanya terbakar lah. Nggak ada kemarin Pak. Tuh ada Pak Budi. Jadi kada hati-hati mungkin saking semangatnya kan kok. Pas ujian nggak Pak harusnya? Pas ujian Pak. Hendak ujian jadinya prepare sebelum ujian waktu masih di kampus Bang jadi kena banyak. Itu cuman kabelnya aja kadang copot. Iya. Sama pas pengujian kan kadang cuacanya berubah-ubah loh Pak. Ya. Jadi mungkin saran aja ya untuk pengemasan aja nanti kalau misalkan sudah dikumpulkan siapa tahu nanti kan salah satu bisa kita Pak Budi kayak yang Bu Ketua kemarin nih loh. Oke, sekarang ini apa yang diuji nih? Hujan ringan. Hujan ringan. Karena cuacanya kan juga panas loh Pak, jadi kurang. Nyala tuh warna hijaunya. Warna hijaunya Pak. Oke, itu sekarang hujan ringan berarti. Hujan ringan. Kalau hujan lebat nih kurang tahu mau enggak, soalnya kan cuacanya terang loh Pak. Ya, jadi dia di situ membaca juga untuk sensor ini ya. Itu tadi yang hijau ya nyala. Itu nyala Pak birunya Pak. Oke, itu untuk kondisinya berarti hujan lebat. Oke, baik. Oke, jadi lampu ini yang kamu gunakan untuk merepresentasikan status kondisi cuaca pada saat inilah. Iya Pak. Oke, tadi di uji coba kamu sudah dilakukan sebanyak berapa kali? 30 kali. Di halaman ini kembali ke laptop kah atau nanti Pak? Halaman 45 ini ya dari 45. Ya? Kembali ke laptop atau? Oke. Belum. Saya mau lihat ininya dulu. Tunggu aja. Ini pengujian pertama untuk kombinasi sensor 1 itu sebanyak 30 kali juga. Semuanya 30 kali, Pak. Yang kedua 30 dari hasil uji coba ini yang
terakhir ya, yang tingkat akurasinya lebih baik. Nggih. Kombinasi yang ketiga. 3. Jadi kombinasi ketiga ini Berarti 3 kalau sensor air, 1 sensor cahaya aja Pak Ruslan. Kada perlu, kalau yang kombinasi yang sebelumnya kan ada yang 3 sensor air, 3 sensor cahaya. Jadi ternyata cukup 1 sensor cahaya aja sudah bisa mewakili untuk 4 kondisi cuaca tadi. Jadi lebih hemat lah ininya, pemakaian sensornya jadinya. Jadi ini kondisi yang terpasang ini yang tadi Pak Budilah? Kombinasi ketiga Pak. Kombinasi ketiga. Jadinya masing-masing kombinasi sensornya ini mengujinya 120 kali Pak Ruslan. Jadi kalau 120 kali kali 3, 360 kalinya mengujinya sudah. 360 kali. Dari tabel pengujiannya, statusnya di sini. Tadi agak kesulitan Pak Budilah kalau misalkan ditambah ininya lah. Karena ya tadi antara dari mendung gitu maksudnya mensimulasikan kondisi nyatanya seperti itu. Kan biasanya kan mulai dari mendung, habis itu hujan ringan, hujan lebat gitu. Ini tadi kan kita hanya menggunakan simulasi tadi menggunakan sprayer. Nah, otomatis tadi kan memang sangat cepat ya respon time-nya. Nah, pada saat uji coba kemarin, Olip, Pak. Ada nggak yang responnya itu lama, terbacanya lebih dari berapa detik misalkan, atau ada sempat menghitung? Rata-rata cepat semua sih Pak. Kendalanya cuma di itu, kabelnya paling copot ibaratnya gitu Pak. Jadi kadang ada yang nggak mau, ya gagalnya di situ. Oke, bisa dicoba sekali lagi yang tadi, coba yang diulang lagi yang uji coba tadi. Dari mulai apa tadi yang pertama panas tadi terik, kita uji cobanya panas terik. Iya. Nah, ini kan kondisinya nih basah nih. Sensor airnya masih basah kah tuh, Olip? Tunggu dilap dulu. Ya, dilap dulu. Petisu. Mau nyala nantinya. Kita coba ulangi lagi. Ruslan ingin melihat anunya, respon time-nya tuh. Langsung nyala pada merahnya. Nyala ya? Ini merahnya. Langsung nyala ya? Iya. Oke, langsung nyala. Terus mendung. Mendung. Tuh, nyala. Yang kuning ya, nyala ya? Iya. Hujan ringan. Susah sih Pak, karena kan cuacanya panas. Jadi lambat. Oke, jadi mungkin itu juga kendalanya tadi ya, tergantung tadi. Nah, makanya ini kan bisa dihitung nih ya kan Jadi biasanya Olip, biasanya kan kondisinya jadi didefinisikan gitu loh. Jadi pada saat uji coba mungkin diceritakan kondisinya istilahnya environment-nya gitu, lingkungan pengujian yang kamu gunakan. Jadi kalau memang pengujiannya secara simulasi itu mungkin bisa diceritakan untuk dan dari ininya. Nah, kendalanya tadi kan misalkan kan berapa lama gitu dia kembali ke kondisi dari hujan ringan kan tadi. Nah, itu kan berapa lama. Nah, ini kan dia kan responnya kalau yang dari panas ke mendung tadi kan cepat ya. Iya, cepat. Habis itu yang tadi yang agak lama tadi ke hujan dari panas terik ke mendung ringan. Ke hujan ringan karena kan isinya ya panas terik.
Nah, jadi diberikan aja alasannya. Ya mungkin ditambahkan aja kalau memang belum ada di laporannya, ditambahkan aja itu. Ini di lingkungan uji coba yang kamu ceritakan aja di sini. Nah, Oke, Pak. ya, Lip. Nah, Pak. oke. Kalau hujan lebat tadi, kamu tambahin lagi airnya. Tinggi. Kalau hujan ringan tuh kan ibaratnya kecil-kecil aja loh, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi mungkin catatannya tadi aja jadi kendala-kendala apa namanya yang apa istilahnya ya. Nah, itu dimasukin aja. Saat pengujian. Jadi kamu ceritakan yang memang sesuai dengan ketika kamu membuat laporan ini uji cobanya. Nah, lingkungan uji cobanya itu seperti apa gitu. Nah, Ya, jadi Pak. kalau memang di kondisi realnya ya udah dibikin aja gitu deskripsinya bahwa pada saat uji coba itu kondisi cuaca adalah ini seperti itu. Kemudian tadi untuk apa namanya? Pak. Untuk ini kalau bisa tadi bisa di ya. Atau kamu simpan itu kan di bawahnya tuh ada breadboardnya, coba saya bisa lihat bagian bawahnya. Nah, itu kan bisa ada yang menjual yang potongan akrilik, yang potongan tuh kalau nggak salah di toko-toko variasi tuh banyak tuh. Nah, kamu tinggal bikin lem. Jadi ini lebih aman lagi gitu loh. Jadi yang di luar di atasnya sini kan tinggal yang sensor-sensornya aja. Jadi komponen-komponen elektroniknya ini kan lebih aman. Dia di dalam box akrilik seperti itu. Nah, kemudian untuk lampu-lampunya lagi nanti di itu biar lebih jelas kelihatan loh di bagian sini. Ini kamu pasang aja nanti apa ya? Yang berbeda warnanya dari apa kamu lubangin sedikit. Jadi kan lebih kelihatan, ya lah. Jadi lebih kelihatan nanti. Nah, itu aja. Jadi sebelum dikumpul nanti ininya bisa kamu rapikan lagi lah untuk ininya. Kemudian nanti untuk apa? Di laporan paling nanti ada dari format-format aja yang saya kasih catatan. Iya, Pak. Oke, saya kira Ulun Pak Budi gak terlalu banyak yang dikoreksi karena memang kemarin kan proposalnya juga jadi sudah apa namanya memahami apa tujuan dari penelitiannya dan tadi sudah diuji coba sesuai saja dengan apa yang kemarin dibuat di proposalnya Pak Budi. Saya kira itu Pak Budi, Ulun. Baik. Walaupun silakan kembali ke laptop. Ya, kembali lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ruslan sudah memberikan masukan dan tadi sudah didemokan oleh Olivin kaitannya dengan kinerja atau performa alatnya. Dan gimana Olivin, masih ada yang perlu disampaikan? Sementara tidak ada Pak, nanti akan segera saya perbaiki laporannya seperti yang Pak Ruslan minta. Baik. Ya, nanti karena ini Pak Bahar tidak secara langsung menguji, mohon ditunggu nanti dari Prodi terkait dengan berita acara ataupun juga hasil koreksi dari Pak Bahar. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang disampaikan, saya kira Olivin bisa menutup presentasinya dan kemudian itu boleh log out setelah itu. Baik, silakan Olivin ditutup dulu presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah selama saya presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Olivin tadi mohon maaf, ternyata pada saat Olivin memaparkan pertama tadi saya lupa merekam, lupa mencet rekam recording. Jadi pada saat kesimpulan baru ada rekamannya setelah sampai demo tadi. Paling tidak itu dokumentasinya. Karena kadang-kadang kalau kata Pak Boy ada mahasiswa yang minta rekamannya, Pak, minta rekamannya untuk apa kata Pak Boy? Untuk apa? Kenang-kenangan nanti anak cucu pribadi. Baik, nanti kalau memungkinkan saya coba unggah ke channel YouTube biar nanti jadi pembelajaran bagi kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Olivin sudah menyampaikan ininya presentasi laporan hasil penelitiannya.
Kita tutup dulu sama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.